Nah, di sini gue ada pertanyaan dulu. Bayangkan kalian sedang kerja kelompok, lalu 3 teman punya ide yang berbeda-beda jauh tentang cara menyelesaikan tugasnya. Menurut kalian bagaimana cara terbaik agar semua ide itu bisa disatukan? Musyawarah. Terus? Menghargai pendapat. Ya, betul. Nah, bisa dengan cara mendengarkan, bermusyawarah, mengesampingkan ego dan mencari titik temu. Nah, begitu juga yang dilakukan para tokoh pahlawan kita, di mana pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana ada Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno yang memiliki pemikiran yang berbeda tentang dasar negara. Namun, karena mengutamakan persatuan dan masa depan bangsa, mereka dapat menyatukan gagasan-gagasan tersebut menjadi satu fondasi yang kokoh, yaitu Pancasila. Apa itu dasar negara? Kalian pernah nggak lihat rumah yang sedang dibangun itu ada tiang-tiang seperti ini? Iya, Bu. Sebelum jadi. Iya. Apa fungsi tiang tersebut? Penyangga. Menjadi fondasi. Ya, betul. Nah, begitu juga dengan negara kita, di mana negara kita juga butuh yang namanya Fondasi. Apa fondasi kita? Pancasila. Nah, di mana fungsi utama Pancasila yaitu yang pertama fondasi berdirinya negara, yang kedua pandangan hidup bangsa, dan yang ketiga pemersatu bangsa. Lalu bagaimana proses para tokoh pendiri bangsa merumuskan 5 dasar tersebut pada tahun 1945, di mana yang gagasan yang pertama ada Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, di mana inti pemikiran Muhammad Yamin yaitu dasar negara harus mampu mempersatukan bangsa, menghormati kemanusiaan, serta mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan nilai ketuhanan. Lalu ada gagasan Mr. Supomo, di mana pada tanggal 31 Mei 1945, inti pemikiran Mr. Supomo yaitu negara Indonesia adalah satu kesatuan organis yang utuh dan bulat, di mana seluruh rakyat hidup dalam persatuan kekeluargaan, keseimbangan, musyawarah, dan keadilan sosial. Dan gagasan yang terakhir itu ada dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, di mana inti pemikiran dari Insinyur Soekarno ini adalah Pancasila, dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam kebersamaan, kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan keutuhan yang berkeadaban. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke diskusi kelompok ya. Untuk kelompoknya sudah dibagi minggu kemarin sesuai dengan gaya belajar. Nah, di mana tugas kalian yaitu menjawab 3 pertanyaan ini. Identifikasikan poin utama, analisis letak perbedaan, dan analisis letak persamaannya. Nah, kalian bisa menjawab tugasnya dengan melalui media presentasi, di mana di sini ada 3 pilihan, bisa digital poster, bisa penyampaian lisan, dan bisa juga role play. Oke, silakan dikerjakan dan dibentuk kelompoknya.
umum. Sudah Bu. Udah? Iya Bu. Oke, silakan yang ingin maju duluan, silakan. Ini dari kelompok visual ya? Iya Bu. Baik teman-teman, Ibu izin kami dari kelompok visual dari visual kami telah menampilkan atau membuat poster. Silakan kepada rekan kami membacakan hasilnya. Baik, yang pertama itu terdapat poin identifikasi gagasan ada dari Muhammad Yamin, Mr. Supromo, dan Insinyur Soekarno. Ada analisis persamaannya, kami sama-sama mengusulkan dasar negara Indonesia yang sama-sama mengutamakan persatuan bangsa. Analisis perbedaannya dari Muhammad Yamin menekankan kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dan Mr. Supromo menekankan negara integralistik, semangat kekeluargaan, persatuan, dan keseimbangan alternatif. Dan terakhir ada Insinyur Soekarno, dia menekankan Pancasila sebagai dasar negara yang berdiri yang terdiri dari internasionalisme, nasionalisme, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanannya kebudayaan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Ada rekan kelompok 1, Ada yang bisa ada yang ditanyakan hari ini silakan. Silakan tidak, saya sudah paham. Sudah paham. Silakan. Baik, kami tutup presentasi kami dengan Assalamualaikum. Wassalamualaikum.